Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang hambatan dan tantangan kita selama kuartal 1 dari mulai observasi sampai asistensi mengajar. Hambatan dan tantangannya yang pertama itu mengenai modul ajar dan bahan ajar yang masih kurang jelas, jadi minim instruksi. Jadi mahasiswa masih merasa bingung untuk menentukan bahan ajar seperti apa, modul ajar seperti apa, seperti itu. Karena guru pamong juga tidak ada seperti apa ya, pegangan patokan khusus seperti itu. Jadi mahasiswa harus langsung menyesuaikan kebutuhannya seperti apa aja gitu, secara mandiri. Untuk permasalahan di SMP Negeri 10 Semarang, mahasiswa PPL itu dilatih untuk mengajar menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kurikulum yang untuk kelas 9 yang dibebankan untuk kami itu masih menggunakan kurikulum 13. Lalu materi yang diajarkan pada mata pelajaran seni budaya adalah seni rupa dan seni musik saja. Sedangkan mahasiswa PPL yang ditugaskan di sini itu ada yang dari seni tari. Lalu yang ketiga, siswa nampak kurang aktif dalam pembelajaran, tapi itu mungkin karena awal pembelajaran saja semester, jadi cuma ada definisi-definisi saja pembelajarannya. Lalu yang terakhir ada sebagian siswa memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah, tingkah laku yang kurang sopan, dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pamong. Selama dari observasi sampai setelah Asistensi. sampai sekarang ya, asistensi. Memang dari awal di sini itu untuk kurikulumnya kalau kelas 7 itu udah merdeka. Untuk kelas 9 saya sendiri ngajarnya di kelas 9 itu kurikulum 13. Namun di sini kan waktu awal di sekolah kami masuk itu sebenarnya kalau untuk seni budaya tari itu nggak ada di sini sebenarnya. Tapi karena memang dari pihak sekolah, jadi solusi dari sekolah itu daripada yang nari itu dipindahkan, kalau biasanya kan di sekolah lain dipindahkan gitu kan, karena memang mereka tidak belajar tari. Tapi solusi dari sini itu mereka boleh mengajar tari untuk di kelas 1. Jadi kurikulum merdekanya pelajarannya seni musik, tapi diganti sama tari gitu. Jadi solusi dari pihak sekolah anak kelas 7 ya udah berarti untuk seni musiknya diganti sama pelajaran tari selama masih ada PPL di sini gitu. Terus juga untuk RPP yang kelas 9 alhamdulillah juga tidak ada kendala yang begitu gimana, cuman hanya dari pihak sini minta dikembangkan lagi. Dari anak-anaknya juga masih kategori oke lah. Maksudnya kalau dibilang nakal mungkin di mana-mana juga kita ketemunya ya begitu ya, maksudnya masih standar anak SMP lah. Cuman untuk di sini selama proses asistensi itu berlangsung, mereka segala proses pembelajarannya juga mengikuti dengan sangat baik. Jadi kalau di SMA Negeri 2 Ungaran ini, dari mulai observasi sampai sekarang yang dialami ada beberapa kendala sebenarnya kemarin, seperti di awal itu, kayak di sini kan juga nggak ada yang namanya pelajaran seni budaya khusus seni tari, itu nggak ada, ataupun seni musik, karena di sini ketiga guru pamong itu kan konsentrasinya di seni rupa, jadi mereka mengajarnya juga seni rupa dari kelas 1, 2, dan 3. Nah, di kelas 10, 11 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka, tapi yang kelas 12 itu masih K13. Nah, untuk bahan ajarnya sendiri, di sini itu hanya menyediakan buku paket untuk kurikulum merdeka itu hanya kelas 10. Jadi untuk kelas 11 ke atas itu nggak ada buku paket sama sekali. Untuk modul ajarnya juga dari guru pamong itu ngasih contoh
ngasih contoh mengenai modulnya. Ini gambarnya seperti ini. Nanti kita juga bisa mengembangkan seperti itu. Atau nanti bisa dirubah sesuai dengan konsentrasi masing-masing mahasiswa PPL. Nah, sedangkan di saat mulai asistensi ini, sebenarnya ada beberapa kendala karena mahasiswa PPL-nya itu mau tidak mau mendampingi pembelajaran seni rupa. Jadi juga kita membantu guru ini dalam menerangkan mengenai seni rupa, perspektif, dan lain-lain, yang mana itu tentunya hal baru bagi kami yang seni musik dan juga seni tari. Akan tetapi nanti mahasiswa PPL ini dikasih kebebasan atau dikasih waktu sendiri untuk menerangkan sesuai dengan konsentrasi masing-masing pada saat pembelajaran terbimbing dan juga proyek. Nah, yang jadi kendala lagi adalah nanti di pertengahan pembelajaran, mulai dari bulan Maret itu, kami terpotong dengan adanya proyek. Jadi kita tidak ada jam pelajaran karena menggunakan sistem blok. Nah, itu nanti solusinya adalah kami mendampingi dari sekolah itu, kami mendampingi selama proses persiapan proyek itu. Nah, karena kebetulan proyek di sekolah itu konsentrasinya ke seni pertunjukan bagi kelas 11 dan nanti ada proyek reaksi kimia di kelas 10 seperti itu. Jadi sejak awal kita diterjunkan PPL di SMP Negeri 2 Semarang, untuk hambatan atau kendala hanya ada beberapa saja. Misalnya pada saat itu saya ditugaskan observasi hingga asistensi di kelas 7 yang saat ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka sejak semester 1 kemarin. Nah, karena ini masih awal menggunakan kurikulum tersebut, jadi guru itu masih harus menyesuaikan dengan siswa di lapangan. Kemudian mungkin sedikit untuk kendala, untuk pembuatan modul ajar. Jadi beliau ini masih kurang pede dalam pembuatannya. Jadi kita untuk saat ini masih belum ada modul ajar yang sudah selesai sebagai kita acuan untuk mengajar di kelas 7 tersebut. Kalau untuk siswanya sampai sejauh ini sudah bagus ya, karena di sini mungkin sekolah favorit, jadi di kelas bisa untuk mengimbangi seperti itu. Nah, untuk tantangannya, saya masuk di SMP Negeri 2 Semarang ini, yang tentunya menjadi sekolah favorit itu yang pasti tingkat kedisiplinannya tinggi. Kemudian tata tertib yang cukup ketat dan kegiatan yang padat, ada ekstrakurikulernya banyak sekali, dan yang pasti antusias siswa-siswi ini sangat luar biasa. Bahkan orang tuanya pun antusiasnya sangat luar biasa. Ya, di sini yang membuat saya harus bisa adaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan sekolah di sini. Dan untuk solusinya yang tadi dari hambatan yang saya alami tadi, saya dan guru di sini sepakat untuk belajar bersama, membuat modul ajar secara bersama-sama yang disesuaikan dengan keadaan siswa di sini, lingkungan sekolah sini, supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti itu. Kalau untuk yang lain-lain, sarana dan prasarana, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala, semuanya sudah aman seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya sama dengan Uma, saya juga di SMP 13 SMP Negeri 13 Semarang. Jadi kalau di sini masalahnya ya ketika mengajar kelas 7 kita dihadapkan dengan kurikulum Merdeka yang baru dan materi ajarnya itu mengenai tipografi. Nah, tipografi ini kita memerlukan persamaan persepsi karena di S1 seni rupa sendiri yang pendidikan itu tipografi itu adanya di mata kuliah pilihan. Jadi kita belajar bareng buat menyamakan persepsi tentang apa itu tipografi seperti itu. Dan masalah yang lain mungkin dari kita yang PPL ada yang dulunya di seni rupa mengajar ke seni musik karena
dapat kelasnya di kelas 9 karena kelas 9 itu seni musik semua. Jadi pada akhirnya kita menggunakan apa ya, bantuan anak yang seni musik masuk ke kelas kita. Paling enggak kita bisa berkolaborasi untuk mengajarkan pelajaran seni musik itu. Jadi seperti itu kalau solusinya. Karena tadi kendalanya sudah disampaikan, maka ini saya lebih menjelaskan ke solusinya di SMP 13 Semarang. Oh ya, di kelas 7 itu kurikulum merdeka itu ada dua mata pelajaran yang materinya satu mata pelajaran sama seni rupa, cuma ada 2 materi yang berbeda. Ada kelas yang diajar tipografi, ada kelas yang diajar ragam hias. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin yang jadi kendala sih lebih ke tipografinya karena memang sesuatu yang baru. Jadi sama-sama belajar, sama-sama menyamakan persepsi supaya bisa mengajarkan ke anak-anak, ke peserta didik seperti itu. Untuk peserta didiknya juga saya rasa di SMP 13 ini cukup baik karena ya ketika di kelas juga memperhatikan seperti itu. Selama asistensi seperti itu. Terima kasih saja yang saya sampaikan. Baik teman-teman, terima kasih atas pemaparan mengenai hambatan, tantangan, dan solusi. Kita ditugaskan di sekolah berbeda ya, jadi pasti tetap ada berbagai macam tantangan dan hambatan yang berbeda-beda juga. Mari kita saling berkolaborasi dan menuangkan ide yang kita miliki biar nanti mendapatkan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang merdeka. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.